Slip giok berdarah itu pecah di tangan Sue Anxing dan berubah menjadi bubuk. Wajahnya sangat galak, dan sikap sopannya yang biasa hanyalah penyamaran. Di antara lusinan bintang yang terhubung di Taiksu, jika ada bintang berdarah memasukinya, Anda dapat melihat pemandangan seperti api penyucian di bumi. Mayat berserakan di lapangan, dan ada banyak sekali sosok di atasnya. Mereka tampak ketakutan, dan bau busuk di sekitar mereka memenuhi bintang-bintang. Jumlah orang yang meninggal di sini tidak terbayangkan, sedemikian banyaknya hingga benar-benar ada sungai darah. Darah ini menyerbu bumi dan terus masuk ke dalam bintang bersama dengan darah. Ada bayangan dalam duduk bersila di sini, dan semua darah mengalir ke arahnya. Saat ini, sosok yang duduk bersila tiba-tiba membuka matanya. Sepasang mata, dikelilingi darah sesaat, lalu menghilang. Kemudian tubuhnya bergerak sedikit, dan dia tidak tahu sudah berapa lama dia duduk di sini. Selain debu, juga terdapat lapisan cerutu yang tebal. Semuanya berubah menjadi asap dan debu dan menghilang akibat ledakan ini. Sendi-sendi di tubuhnya tampak kaku. Terdengar bunyi klik, dan sesaat kemudian dia menggerakkan persendiannya dan perlahan berdiri. Tidak ada emosi di matanya, dia bahkan tidak memakai sepatu bot dan pakaiannya compang camping. Saat dia berdiri, tanda hati di antara alisnya berkedip-kedip, dan ada bintang di matanya yang terbuka dan tertutup. Segera, dia mengambil langkah maju dengan kaki telanjang, melepaskan dampak yang kuat. Menembus inti bintang padat, dia bergegas keluar dari bintang yang berlumuran darah, menabrak. Saat ini, Ye Beijing masih menanyai Suqian, ketika dokter kekaisaran tiba-tiba menoleh dan melihat pelangi melaju ke arahnya di kejauhan. Siapa itu? Ye Beijing bertanya sambil menunjuk. Saya melihat Suqian Tai menunjukkan ekspresi bingung. Sepertinya tidak tahu tentang ini. Aku tidak tahu. Xiao Yan memandang tabib istana Suqian. Dia memiliki sedikit pengetahuan tentang tabib istana, tetapi tidak banyak, atau bahkan sangat terbatas. Dari ekspresinya, dapat dinilai bahwa dia mungkin benar-benar tidak mengetahuinya. Nafas yang kuat adalah kekuatan fisik yang kuat dari tubuh abadi. Beijing melepaskan dokter palsu, dan berbalik dan menghadap Chang Hong, yang bergegas ke arahnya. Xiao Yan menyipitkan matanya sedikit, dia bisa merasakan pelangi ini datang ke arahnya. Kecepatannya sangat cepat, seperti bola meriam, dan kecepatannya terus meningkat. Menggunakan daging sebagai senjata, dampaknya akan sangat mengejutkan. Dia sepertinya datang untukmu. Ye Beijing juga menyadarinya. Dia berbalik untuk melihat Xiao Yan dan berkata, meskipun Xiao Yan tidak mengatakannya, dia tahu apakah dia adalah Ye Beijing atau Chang Miesi. Terakhir kali dia muncul sebagai Ye Beijing pada malam hari, dan Xiao Yan menerobos keabadian Tuhan, jadi apa yang terjadi? Taiksu, dia tidak tahu bagaimana cara mundur. Chang Hong semakin dekat dan semakin pasti arahnya menuju anti-inflamasi. Chang Hong semakin dekat, dan Xiao Yan merasakan tekanan yang kuat. Kekuatan ini justru membuatnya sulit untuk bergerak. Tentu saja, Xiao Yan tidak pernah ingin mengelak. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan Ye Beijing. Jika sikap Ye Beijing terhadap Xiao Yan diikuti, dia pasti akan memblokirnya untuk Xiao Yan. Dr. Suqian, jika Anda tidak mengambil tindakan saat ini, saya akan menuntut Anda kepada Tuan Su. Sue Anxing tidak berteriak terang-terangan kali ini. Sebaliknya, dia menggunakan transmisi jiwa untuk memblokir wanita ini. Pastikan untuk membunuh reinkarnasi tuanmu di sini. Mata Suqian Tai berubah, dan ekspresinya sedikit berubah setelah mendengar Suzu. Karena dia mengenali sosok di Chang Hong.
Meskipun Tuan Su tidak mencatat semua yang dia lihat di asosiasi dewa dan hantu. Jika dia tidak mengambil tindakan kali ini dan jelas-jelas melepaskan Xiao Yan, maka Master Virtual pasti tidak akan melepaskannya. Su Qiantai tiba-tiba menoleh dan menatap Ye Beijing. Tiba-tiba, dia mengangkat tangannya dan menamparnya dengan gerakan tiba-tiba. Apa yang akan kamu lakukan untuk menemukan kematian? Ye Beijing mengerutkan kening, berbalik dan segera mengambil tindakan. Blokir serangan tabib istana Su Qian. Chang Hong sudah mendekat dalam sekejap mata, dan dia semakin dekat dengan Xiao Yan. Dalam sekejap mata, dia hanya berjarak 100 kaki. Dampak dari tubuh fisiknya sangat mengejutkan, darahnya melonjak. Melihat tabib istana Su Qian yang tiba-tiba menyerang Ye Beijing, Xiao Yan terkejut. Kali ini, dia tidak berani berjudi. Akankah Beijing melindunginya? Adapun serangan mendadak Su Qiantai, Xiao Yan tidak menganggapnya aneh. Ada terlalu banyak mata di sini, dia tidak bisa berbuat apa-apa, kalau tidak, itu akan terlalu disengaja. Bahkan jika Master Virtual tahu bahwa dia akan mengkhianati, dia tidak bisa menunjukkannya secara terbuka. Untuk Master Virtual, tidak mudah untuk secara palsu menandatangani dokter istana terlebih dahulu dan mengirimnya ke makam Sensi. Xiao Yan melihat Chang Hong dengan jelas di depannya. Saat ini, guntur berkumpul di bawah telapak kakinya. Jika Ye Beijing tidak dapat mengambil tindakan, Xiao Yan harus menemukan cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Berdengung, dampaknya mengguncang kehampaan. Saat peradangan mendekat, kekuatan tak terlihat yang menyelimuti datang, segera membuat Jinsi Xiao Yan tidak bisa bergerak. Ekspresi Xiao Yan berubah. Bukan kekuatan ini yang menghalanginya, tapi kehampaan di sekitarnya, membuatnya mustahil untuk menembus kekuatan kehampaan. Brengsek. Xiao Yan diam-diam mengutuk Ye Beijing karena dijerat oleh tabib istana Su Qian. Sepertinya tidak ada waktu untuk melindunginya saat ini. Dalam sekejap, Chang Hong muncul di depan Xiao Yan, seperti meteorit yang melaju kencang yang hendak menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Tepat ketika Xiao Yan hendak menggunakan seluruh kekuatannya, dia harus menghindarinya bagaimanapun caranya. Jika tidak, itu mungkin langsung menghapus Xiao Yan dengan satu pukulan. Tepat ketika Xiao Yan hendak menggunakan jiwa virtualnya untuk melarikan diri, sesosok tubuh tiba-tiba berdiri di depannya. Sosok anggun itu, tanpa melihat peradangan di wajahnya, sudah mengenali sosok di hadapannya, itu adalah asap klon yang tersisa diri Ye Beijing pada malam hari. Yunyan menggambar lingkaran di depannya dengan jarinya, dan tirai cahaya tiba-tiba muncul. Chang Hong mendekat dalam sekejap. Sosok yang bergerak seperti meteorit menghantam tirai cahaya Yuyan dengan sikap yang sangat galak. Tirai tipis asap ikan langsung runtuh, tidak menunjukkan tanda-tanda menghalanginya. Setelah roboh, ia mengenai tubuh Yuyan. Aku melihat Yuyan menggigit ujung lidahnya, dan dia benar-benar membakar kekuatannya sendiri untuk melawannya dengan gila-gilaan. Bang bang bang. Tubuh Yuyan meledak, dan lengannya berubah menjadi kabut darah. Seketika itu juga tubuh fisiknya pun mengalami keruntuhan. Tiba-tiba, kegelisahan yang panas menyebar dari tubuh Yuyan. Setelah penghancuran diri, Xiao Yan segera menyadari sesuatu yang aneh, dan api tiga warna tersapu. Dikelilingi oleh tiga jenis guntur, lindungi diri Anda semaksimal mungkin. Xiao Yan juga tidak menyangka bahwa pendatang baru itu akan menjadi begitu kuat sehingga dia akan memaksa Yuyan untuk meledak sendiri. Ledakan-ledakan diri tidak mencakup area seluas yang dibayangkan Xiao Yan. Sebaliknya, dia mengungkapkan bahwa kendalinya sangat kecil, memungkinkan semua kekuatan yang sangat menakutkan ini terkonsentrasi pada sosok Chang Hong.
Penghancuran diri Yuyan memblokir angka ini. Tapi Yuyan juga membayar harganya dengan nyawanya. Xiao Yan kaget. Meski Yuyan hanyalah tiruan Ye Beijing, dia sebenarnya menemani Xiao Yan sebentar. Saat melihat kematiannya, Xiao Yan masih merasa sangat tidak nyaman.